Oke bro, selamat datang di Nyeduh bareng material. Mana pada kesempatan kali ini aku pengen lanjutin nih bab sebelumnya yang operasi matriks dan vektor. Tapi kali ini kita bakal ngebahas mengenai operasi matriks. Tapi sekarang kita bahas part 2 ya teman-teman, bukan part 1 untuk kalian. Oke, langsung aja. Jadi matriks adalah susunan bilangan dalam bentuk persegi panjang yang disusun dalam baris dan kolom, ditulis dalam tanda kurung atau tanda siku. Nah, contohnya itu ada A, M kali N gitu. Nah, dengan M-nya itu tuh si ini, N-nya itu si ininya. Jadi ini M ke arah sini, ini tuh N gitu untuk umumnya. Nah, matriks itu memiliki banyak jenis juga, brosis. Yang pertama ada matriks 0, yaitu matriks yang semua nilainya itu 0. Yang kedua adalah matriks segitiga, yang dimana itu bagian pojok kiri bawahnya atau pojok kanan atasnya itu punya bentuk 0, 0, 0 seperti ini. Tapi di salah satu aja ya brosis, mau pojok kiri atau pojok kanan atas itu yang penting satu aja. Lalu yang ketiga ada matriks identitas yang memiliki bentuk seperti matriks segitiga tapi di kedua ini ya ujung dan diagonalnya itu satu dan arahnya diagonalnya itu satu seperti itu. Lalu yang keempat ada matriks bujur sangka, yaitu jumlah baris sama dengan jumlah kolom, misalnya 2 kali 2 atau 3 kali 3 atau 4 kali 4 seperti ini. Ini contohnya untuk 2 kali 2. Nah, untuk yang keempat ada matriks diagonal. Nah, ini seperti matriks segitiga dan matriks identitas, tapi di sini itu dia kan 2 ya di sini. 0-0-nya di pojok juga, pojok kanan bawah, tapi untuk diagonal itu dia beda sendiri, bukan 1-1-1. Nah, untuk terakhir ada matriks echelon. Nah, ini tuh belum dipakai sekarang, tapi nanti bakal belajar di persamaan linear. Jadi belum kepake sekarang, jadi cuman buat FYI aja, for your information. Nah, untuk operasi dasar matriks ini ada banyak teman-teman, tapi cukup simpel lah, tidak begitu ribet. Yang pertama ada penjumlahan dan pengurangan matriks. Nah, ini hanya dilakukan pada matriks dengan ukuran yang sama, misalnya 2 kali 2 dengan 2 kali 2, 3 kali 2 dengan 3 kali 2 seperti itu. Nah, untuk contohnya bisa brosis lihat aja, ini aku punya vektor A dan B. Cara menghitungnya adalah tinggal menjumlahkan dengan angka di kolom dan baris yang sama seperti ini, misalnya 2 tambah 1, 3 tambah min 1 dan lain-lain yang menghasilkan hasil ini. Dan untuk pengurangan juga dilakukan dengan sama seperti dengan penjumlahan. Nah, untuk yang kedua ada perkalian skalar matriks. Ini cukup mengkalikan aja skalarnya dengan matriks yang ada di dalamnya masing-masing baris dan kolom. Seperti ini 3 dikali 2, 3 dikali min 1, dan menghasilkan matriks 6, minus 3, 0, dan 12. Selanjutnya adalah perkalian matriks. Nah, perkalian matriks ini cukup unik karena dia punya syarat tertentu, yaitu hanya bisa dilakukan jika jumlah kolom matriks pertama sama dengan jumlah matriks baris kedua. Nah, di sini aku punya contoh nih, misalnya 2 kali 2 dengan 2 kali 2. Nah, untuk cara ngitungnya bagaimana? Jadi kita harus menyamakan nih, kan ini 2 kali 2, 2 kali 2 ya. Jadi untuk barisannya tuh nanti jadinya kan 2 kali 2, 2 kali 2 kita ambil nih bagian sininya, nanti matriks hasilnya adalah 2 dikali 2. Ini adalah matriks yang kita pengen nih. Nah, untuk menghitungnya adalah untuk bagian atas yang ini kita bisa kalikan ini dengan yang ini, ini dengan yang ini, dan untuk bagian yang sini itu bisa kita kalikan bagian ini dengan yang ini. Untuk bagian yang bawah kiri kita bisa kalikan ini dengan ini, dan untuk bagian yang pojok bawah kanan bisa kita kalikan 3 dan 4 dengan 0 dan 5. Nah, nanti jumlahnya nanti jumlahkan untuk masing-masing matriks ya. Jadi hasilnya masih dalam bentuk matriks untuk perkalian dengan hasilnya 2 kali 2. Nah, contoh lagi nih, ini agak unik nih. Ini adalah matriks 3 dikali 2 dengan ini adalah matriks untuk ya 3 dikali 2 dengan 2 dikali 3 dikali 2 dengan 2 dikali 3. Nah, untuk hasilnya itu untuk baris dan kolom yang sama ya. Berarti kita pengen hasilnya itu 3 dikali 3. Nah, seperti ini jawabannya. Yang penting sama teman-teman. Jadi untuk caranya itu sama seperti sebelumnya. Tinggal ini 1 kali 2 dikali ini, kemudian ini dikali ini, kemudian ini kali dengan ini kali ini, ini kali ini, ini kali ini, kemudian selanjutnya ini dikali ini kali ini, ini kali ini. Nah, selanjutnya terakhir ini kali ini, kali ini, kali ini, sehingga menghasilkan ini. Jangan lupa dijumlahkan seperti ini ya teman-teman untuk perkalian matriks. Selanjutnya ada operasi dasar matriks lainnya seperti determinan matriks 3 kali 3. Untuk standarnya sih teman-teman bisa gunakan aja cara yang nanti kayak dikasih tambah lagi, misalnya di sini ada dikasih lagi 2 min 1 1 dan 3 4 0. Nanti tinggal kayak digini-giniin lah. Pasti udah tahu lah ya. Nah, ya gitu, terus nanti ini sama ini sama ini sama ini gitu. Nanti hasil determinan matriksnya bisa dihitung. Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini. Sama kayak ini ya teman-teman, perkalian cross vektor. Nah, selanjutnya ada determinan matriks untuk 2 kali 2. Ini cukup gampang aja. Tinggal ini dikurangin sama ini. Itu adalah determinannya. Jadi hasilnya ada 5 untuk 2 kali 2 ya teman-teman.
Kemudian ada transverse matrix, ini cuman menukar baris dengan kolom. Jadi ini ditukar ke sini. Jadinya nanti A transpose jadinya kayak gini. Nah, yang selanjutnya ada inverse matrix 2 dikali 2. Untuk matriks itu rumus umumnya adalah ini untuk 2 kali 2 ya, teman-teman. Jadi ada 1 per AD min BC dan kemudian diubah bentuknya menjadi ini. Dengan hasilnya adalah ini, bentuk matriks. Kemudian selanjutnya ada inverse matrix 3 dikali 3. Dengan rumus umumnya kurang lebih sama seperti 2 kali 2, tapi di sini kita matriksnya menggunakan adjoint A. Dengan adjoint A itu merupakan transpose dari matriks kofaktor. Jadi pertama kita harus hitung dulu matriks kofaktornya, kemudian kita transpose, baru itu menghasilkan adjoint A. Nah, kita masukkan, nanti tinggal seper determinan dari A. Oke. Untuk determinannya itu nanti bisa pakai yang ini ya teman-teman, determinan matriks 3 kali 3. Nah, untuk matriks kofaktor itu sebenarnya apa sih teman-teman? Nah, selanjutnya ini dia matriks kofaktor. Jangan lupa teman-teman, karena operasi vektor ini keluar di kuis pertamanya dosen Alin waktu aku semester lalu. Jadi harus dikencengin lah. Nah, untuk kofaktor ini teman-teman bisa gunakan aja rumus kayak gini. Jadi kurang lebih tuh matriks kofaktor itu bentuknya seperti ini. Kita pengen bikin matriks yang A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. Nah, cara nyariin gimana? Jadi caranya teman-teman, ini kan aku punya matriks A ya. Punya matriks A. Misalnya kita pengen nyari yang A11 dulu. Nah, ini aku coret dulu nih. Coret. Nah, aku gunakan yang ini. 1401, kemudian aku hitung determinannya dan menghasilkan 1. Nah, sehingga ini di A11 ini aku taruh 1. Nah, selanjutnya juga untuk A12, A13, A21, A22, A23 seperti itu. Misalnya kita pengen ngitungnya A32 nih, berarti kayak gini teman-teman. Nah, 1 dikali 4 dan 3 dikali 0. Seperti itu teman-teman. Nah, nanti kalau sudah ketemu, itu merupakan hasil kofaktor dari si matriksnya seperti itu. Jangan lupa teman-teman, untuk masing-masing yang ini ada rumus khususnya. Minus 1 I tambah J. Jadi nanti ada beberapa tanda yang positif dan ada yang negatif. Jadi harus teman-teman perhatiin nih. Untuk C12, C21, C23, dan C32 itu dimulai determinannya dengan tanda minus. Oke, terima kasih brosis. Jangan lupa belajar, dikencengin matriksnya karena ini bakal keluar di kuis biasanya. Thank you.